MBC Youth, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, gue Zoe Azaria sebagai host kalian dalam minggu ini. Kali ini gue ingin membawakan news untuk kalian. Yang pertama, bagi kalian yang belum ikut join kesan, yuk kita kesan. Kalian tinggal bisa scan QR code yang ada di layar ini. Yang kedua, kalian juga bisa ikut memberikan persembahan dengan sama juga caranya, men-scan QR code yang ada di layar ini. Dan yang ketiga, kalian yang punya doa secara khusus dan ingin didoakan secara khusus, tinggal scan aja yang ada di layar ini. Nah, mungkin untuk news kali ini dari gue segitu aja dulu. So, enjoy our service today and have a very great Sunday. See you later. Happy Sunday, Jemaat MBC Youth, teman-teman. Kita ketemu lagi hari Minggu ini, kita mau beribadah bareng. Dan yuk kita mau buat hari Minggu ini bukan hari biasa-biasa aja. Gue tahu kita mungkin udah pada bosan buat ibadah online. Tapi yuk hari ini kita mau datang, teman-teman kalau lagi ada di rumah atau dimanapun, please banget cari posisi yang terbaik. Jauhkan distraksi, jauhkan gangguan. Kita pengen benar-benar hari ini memfokuskan hati kita pengen menyembah Tuhan, kita pengen memuji Tuhan. Nanti kita akan bareng-bareng mulai dengan penyembahan dulu, kita akan menyembah Tuhan bareng. Sebelum kita masuk dengan penyembahan, gue mau bacain satu ayat di Mazmur 103. Dibilang kayak gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Gue mau encourage teman-teman hari ini untuk kita bisa recall kembali, kita bisa ngingat kembali kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih ke dalam kehidupannya kita. Gimana kita dibebaskan dari maut, gimana kita ditolong Tuhan. Yuk mari sama-sama kita ambil waktu sejenak untuk ingat kembali, kita renungkan kembali perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupnya kita. Agenda apapun Tuhan selain menghadap hadirat-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan, melihat Engkau sebagaimana Engkau ada Tuhan. Kami gak peduli keadaan kami gimana pun hari ini Tuhan Yesus. Kami gak peduli masalah apapun yang hari ini kami hadapi Tuhan. Kami tahu Engkau baik Tuhan, kami tahu Engkau dahsyat Tuhan.
Mampukan kami untuk hari ini Tuhan, memfokuskan hati kami hanya untuk melihat-Mu Tuhan. Hanya untuk melihat kebesaran-Mu. You go before I know that you even gone to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh. Thank you, Lord. You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. Leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. All I did was worship. All I did was bow down. All I do was stay still. Hallelujah, you have saved me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. So much better your way. You know before I do. You know before. Yes, Lord. Where my heart can see to find your truth. Mercy is the shade I'm living in. You restore my faith and hope again. And all I do was praise. And all I did was worship. And all I did was bow. Oh, and all I do was stay. Oh, hallelujah, you have saved me. It's so much better your way. Hallelujah, great defender. It's so much better this way. Hallelujah, hallelujah, you have saved me so much better your way. Hallelujah, hallelujah, great defender, so much better your way. Better your way, Jesus.
put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Hallelujah, you have saved me so much better your way. Hallelujah, hallelujah, great defender is so much better this way. Hallelujah, hallelujah, you have saved me so much better with you, Lord. Hallelujah, great defender, so much better. So much better with you. So much better with you. Oh, you pick up my pieces. You pick up my pieces, oh Lord. Oh, no matter how much I fall, no matter how many times I disappoint you, Lord, you restore my hope again. You restore my life again. You pick me up and you build me up and you pick me up over again, oh Lord. Your arms wide open, it rescues me, it saves me. Your arms is wide open, it pulled me up, it pulled me up. Your arms are wide open, you rescued me, oh you saved me. Your arms are wide open, oh hallelujah, you have saved me so much better, so much better. Hallelujah, great defender, so much better this way. Hallelujah, you have saved me. Yes, you have. It's much better. Hallelujah, great defender, so
is better with you, Lord. I can see you changing my life, restored my life. If not for your love, Lord, where would I be? If not for your grace, Lord, where would I be? It's only because of your love. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. Oh, you're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. Oh, you're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. I surrender, Lord.
kesetiaan-Mu Tuhan. Walau kami tak setia, walau kami tak setia, Tuhan Kau pegang janji-Mu, Kau besertaku. Tak ada yang mampu menghalangi kasih-Mu Tuhan. Kau di dalamku, Kau bersamaku. Janji-Mu selalu baru. Oh, kami mau percaya, kami mau percaya. Walau tak mudah, walau tak mudah, walau tak ada alasan, walau tak bisa melihat, kami mau percaya bahwa Kau setia. Oh. So my soul surrender, so my soul surrender to my faith, surrendering it all. You're my hope and anchor, an anchor. I trust in You. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in You. Sing again, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in You. Sekali lagi katakan jemaat saja, so my soul. Yes. You're my hope and anchor. I trust in You. You're so faithful, Lord. Walau kami nggak bisa melihat Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau katakan siang dan malam Kau menjagai kami. Kau melindungi kami dengan perisai-Mu Tuhan. Tidak ada hal buruk yang dapat menimpa kami Tuhan. Kesetiaan-Mu seperti fajar pagi hari Engkau bilang Tuhan. Gak cuman perlindungan tapi berkat Tuhan. Gak cuman perlindungan tapi sukacita Tuhan. Kami hanya bisa kasih penyembahan kami Tuhan. Kami hanya bisa kasih ucapan syukur kami Tuhan. Kau layak Tuhan menerima semua pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau layak menerima semua ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk setiap hari Tuhan mampu melihat kebaikan-Mu. Mampu melihat kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Hidupkan kami Tuhan sebagai anak muda Tuhan, kami ingin letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin terkoneksi dengan Engkau Tuhan setiap hari Tuhan.
untuk setiap hari Tuhan selalu merasakan, selalu mengagumi, selalu menghormati Tuhan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan yang bersinar Tuhan, yang memancarkan sinar-Mu Tuhan Yesus. Perbarui hati kami Tuhan. Perbarui hati kami di dalam kehadiran-Mu Tuhan, di dalam roh-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami selesai memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, tapi penyembahan kami yang sejati Tuhan akan kami teruskan Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan menundukkan diri kami, mengucap syukur Tuhan, mengingat kebaikan-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati, buka telinga kami Tuhan Yesus. Kami ingin merendahkan hati kami Tuhan, kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin mengkosongkan dulu sejenak Tuhan pemahaman-pemahaman kami yang lama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu, biar hikmat-Mu masuk dalam hati kami Tuhan dan mampu mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Impactor, Shalom VIP, apa kabar kalian semua? Hari ini gue akan bawain masih dalam tema Still God, tapi kali ini Through My Fear. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa lebih dahulu ya teman-teman. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah secara langsung Tuhan ke pribadi kami, ke hati kami, sehingga selesai kami mendengarkan firman-Mu, kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, berbicara tentang Through My Fears atau melalui ketakutanku, aku waktu nyiapin khotbah keinget sama satu cuplikan film, bukan video ya, Lion King. Nah, cuplikannya kayak apa? Kita lihat dulu deh yang satu ini. Teman-teman tahu kan film itu? Maksudnya tahu kan cuplikan film Lion King? Aku rasa sih teman-teman pasti udah pernah lihat lah ya, karena film Lion King kan nggak cuma dilihat sama siapa ya, nggak cuma buat dewasa, maksudnya sekolah pun itu masih masuk filmnya. Dan di cuplikan film itu, kenapa sih aku ambil? Karena kalau kalian lihat di situ ada 3 pemeran utama, yaitu Simba, Hina, dan Mustafa. Nah, kenapa sih pada saat Simba sudah kepepet ya? Apa yang dia lakuin? Kalau kalian lihat, kalian boleh putar ulang. Yang dilakuin adalah meraung. Karena memang yang bisa dilakuin sama Simba itu cuma meraung sebagai singa kecil. Tapi kalian lihat nggak sih ketika raungannya itu ditertawakan oleh Hina, dan Hina berkata, "Did you hear that? The future king." Jadi kayak diejek. Nah, seringkali juga sama. Masalah atau problema yang kita hadapi itu seperti mengejek identitas diri kita dan berkata, ya masa kamu anak Tuhan? Seperti itu. Dan di akhir dari scene itu kita lihat bahwa yang menyelamatkan Simba itu bukan kekuatannya atau bukan raungannya, tapi Mustafa atau ayahnya, atau di sini saya umpamakan sebagai Tuhan. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan Simba dari sekumpulan Hina yang pada saat itu memepetkan posisi si Simba. Nah, berbicara tentang fear, aku searching definisi fear, dan menarik di sini dikatakan bahwa fear is a distressing emotion aroused by impending danger, evil, pain, whether the threat is real or imagined. Jadi ketakutan itu disebabkan karena triggernya itu adalah sesuatu yang kita pikirkan yang mendatang. Entah ancamannya itu real atau itu cuma pikiran kita aja kayak gitu. Nah, menarik banget. Yang artinya, dan tadi di definisi dikatakan bahwa fear itu emosi.
Dan aku yakin teman-teman semua gak ada yang lepas atau bisa bebas dari emosi ini, emosi ketakutan. Sama kayak waktu kita seneng, sama waktu kita sedih, ketakutan pun itu efek yang langsung muncul otomatis. Jadi gak ada yang bisa ngehindar dari efek ketakutan. Kayak gitu. Nah, dan menariknya adalah sering gak sih kita tuh membayang-bayangkan hal yang keren banget yang kita ingin lakukan. Karena kan kita suka berimajinasi ya sama sesuatu yang kayaknya keren nih kalau aku ngelakuin ini kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga membayangkan resiko kalau kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau aku ngelakuin hal ini kayaknya nggak bisa deh, karena kemampuanku cuma segini atau dan lain sebagainya. Ketakutan muncul pada saat kita sadar bahwa kemampuan kita itu tidak melebihi dari apa yang kita bayangkan, seperti itu. Nah, berbicara tentang fear pun ada quotes yang bagus nih. Jadi ada 2 option pada saat kita mengalami fear. Yang pertama, forget everything and run. Yang kedua, face everything and rise. Nah, hari ini kita mau belajar untuk memiliki respon, yaitu face everything and rise di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Gideon. Sebenarnya banyak kalau kita lihat, itu banyak banget tokoh Alkitab yang mengalami ketakutan. Even Yesus. Kalau kalian baca di Taman Getsemani, itu Yesus pun takut. Tapi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh perjanjian lama, yaitu Gideon. Kalau kalian mau baca secara total kisah Gideon, itu ada di Hakim-Hakim pasal 6-9. Tapi aku nggak mungkin kulik semuanya, karena 3 pasal. Nanti kalian bisa baca Hakim-Hakim pasal 6-9. Nah, di kisah Gideon ini mungkin aku jelasin sedikit buat teman-teman, emang Gideon tuh ngapain sih Kak kayak gitu. Nah, kalau kalian, aku mungkin sebutin ya. Jadi Gideon itu adalah yang kalau kisahnya 300 orang ngelawan banyak banget pasukan. Nah, itu Gideon. Kayak gitu. Nah, kenapa kok Gideon harus ngelawan sebanyak itu pasukan? Pakai 300 orang. Jadi kisahnya sebelumnya itu Gideon itu kan ada bangsa Israel. Bangsa Israel kalian tahu ya, dijajah di tanah Mesir, keluar, dibawa ke tanah Kanaan. Kemudian pada saat masuk ke tanah Kanaan itu belum selesai. Jadi pas masuk tanah perjanjian, mereka harus melawan semua bangsa-bangsa suku Kanaan asli lah istilahnya. Supaya kenapa harus dilawan? Supaya karena suku Kanaan asli ini hidupnya tidak berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau orang Israel itu tercemar atas kehidupan suku-suku Kanaan asli. Seperti itu. Nah, kemudian pada satu kali bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan tapi jatuh lagi di dalam penyembahan berhala, seperti itulah. Suka jatuh ke dosa-dosa masa lalu yang dilakuin pada saat di padang gurun. Sama kan kayak kita, akhirnya takut sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu Israel dijajah sama bangsa Midian 7 tahun. Lalu Tuhan membangkitkan Gideon untuk menghabisi bangsa Midian itu. Nah, aku ambil dari kisah Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6. Dikatakan orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Sama seperti kita, seringkali ketakutan itu membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat kita takut, respon pertama biasanya kita menyalahkan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 berkata, Tuanku, ini bangsa Israel ngomong sama Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kepada kami. Menyalahkan Tuhan, ngungkit-ngungkit masa lalu. Katanya Tuhan baik. Kata Kak Rudi, Tuhan pasti menyertai. Mana buktinya? Hidupku ya masih kayak gini. Ini respon pertama, menyalahkan Tuhan. Seringkali menyalahkan Tuhan itu kita lakuin secara tidak sadar. Contohnya, mana nih katanya Tuhan turut bekerja, tapi kok aku nggak dikasih kuliah misalnya. Mana nih Tuhan katanya baik, tapi kok aku nggak dikasih kampus sesuai yang aku mau. Kita nyalain Tuhan atas apa yang terjadi. Karena kita cuma bisa melihat kalau misalnya seandainya Tuhan kasih aku ini, pasti aku bisa A. Seandainya Tuhan kasih aku B, aku bisa C. Itu respon yang pertama, menyalahkan Tuhan.
Respon yang kedua, yaitu kita seringkali saat takut kita merendahkan diri. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dikatakan bahwa gini, jadi Daniel udah diutus Tuhan, udah dikasih, aku akan menyertai engkau, maju. Kemudian dikatakan, Gideon ya, kok Daniel. Gideon berkata, Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Mulai kita merendahkan diri kita membatasi apa yang bisa Tuhan lakukan dengan apa yang ada di diri kita, manusia. Seringkali kita juga memiliki respon seperti itu. Tapi aku kan nggak bagus nilainya Kak kalau di kelas. Atau aku kerja gini-gini aja. Mana mungkin aku bisa dipilih ke kampus A, mana mungkin aku bisa dipromosikan. Kita membatasi yang Tuhan bisa lakukan dengan apa yang kita pikirkan. Itu respon kedua. Dan respon ketiga, ini yang sering banget kita lakukan pada saat kita takut, yaitu minta tanda ke Tuhan. Kalau memang ya Tuhan beneran kasih aku tanda lah, apa? Misalnya mamaku ngomong, papaku menyetujui, apapun kita cari tanda. Sama kayak Gideon, dia minta tanda sampai 3 kali ke Tuhan. Karena kenapa sih minta tanda? Karena kita manusia, anak-anak Tuhan, seringkali kita lebih realistis dan hitung-hitungan. Kenapa kita minta tanda? Karena tanda itu yang terlihat di mata kita dan kita realistis. Oh ya, ini tandanya dari Tuhan. Oke, aku maju. Seringkali itu yang kita minta lebih dari penyertaan Tuhan yang udah nyata. Percaya itu susah banget. Karena kenapa? Kita dibatasi dengan otak kita yang sangat realistis. Jadi aku ajak teman-teman, kita cek 3 respon ini. Apakah kalian ada di musim yang lagi nyalahin Tuhan? Atau lagi ada di musim yang, apakah di kedua? Merendahkan diri, merasa nggak mampu dan segala macam. Atau yang ketiga, susah banget buat percaya. Kalau kalian ada di 3 respon ini, nah ini aku mau kasih juga 3 yang harus kita lakuin saat kita takut. Ini juga ada di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 sampai 10. 3 respon, ini gampang sebenarnya. Aku sebutin pasti teman-teman tahu. Yang pertama adalah berseru. Jadi di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 dikatakan bahwa ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus orang nabi. Berseru, ya ini kurang real Kak, berseru. Masa berseru doang? Bentar. Yang kedua, mengingat janji Tuhan. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 8 sampai 9, Tuhan mengingatkan, dia pokoknya ngomong, kalian nanti baca karena ini panjang. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Jadi Tuhan mengingatkan akan janjinya. Kita udah berseru, kita dikasih ketenangan dengan diingatkan akan semua janji Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan ke bangsa Israel. Kalau kita pengen tahu, terus Kak, emang janji Tuhan apa ke hidupku? Ya aku nggak tahu, karena itu janji masing-masing orang, janji Tuhan ke masing-masing orang. Yang semuanya sebenarnya dirangkum di Alkitab. Masalahnya kita baca nggak Alkitab? Di situ banyak banget penyertaan Tuhan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan, itu di Alkitab. Gini teman-teman, sama kayak halnya, aku ini kan udah kerja di salah satu perusahaan swasta, ya. Jadi kalau kita udah kerja, itu kita biasanya dikasih buku, ya. Buku itu isinya adalah perjanjian kerja bersama, yang isinya adalah apa aja privilege yang bisa aku dapat kalau aku kerja di perusahaan itu. Nah, atas buku itu aku punya pegangan. Jadi misalnya nih, misal aku sakit, ya kan. Aku sakit. Kalau dulu aku mikir, oh aku harus ke rumah sakit tapi biayanya kan gede kayak gitu ya. Tapi karena ada buku yang dari perusahaan ini, pegangan atau jaminan, aku tuh ke rumah sakit ya aku ke rumah sakit aja. Karena aku tahu bahwa aku pasti dibayarin sama perusahaan. Ada jaminan yang aku berani, yang pasti dikasih dari buku perjanjian kerja bersama itu di perusahaan.
Sama sebenarnya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita dikasih Alkitab tebel, itu isinya janji Tuhan semua. Dibaca nggak? Kalau nggak dibaca, mau ngingetin janjinya Tuhan susah juga. Ini ngingetin anakku dari yang mana ya, yang dia ingat apa ya, kayak gitu. Itu yang kedua, yang kita lakuin adalah mengingat janjinya. Yang ketiga adalah bertobat. Di ayat 10 masih sama di pasal 6 dikatakan, janganlah kamu menyembah Allah Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. So 3 hal yang harus kita lakuin adalah memang berseru, ingat janjinya untuk dapatkan damai sejahtera, dan bertobat. Bertobat di sini artinya penyerahan penuh ke Tuhan. Tapi Ruth atau Kak, itu kurang nyata. Kalau aku lagi takut, aku disuruh berseru, aku disuruh bertobat. Gini teman-teman, kalau aku kasih step-step yang buat, oke, misalnya kamu butuh uang buat nikah kayak gitu, kan butuh uang. Oke, kamu kerja keras kayak gitu. Kalau aku kasih kamu tips, kamu kerja keras, itu pakai kekuatan siapa kerja keras? Pakai kekuatan kita. Yang dikasih sama manusia itu tipsnya lagi-lagi balik ke kekuatan kita. Nah, kenapa sih aku cuma ngomong, oke, kalau kamu takut, kamu berseru, kamu mengingat janji firman Tuhan, kamu bertobat. Karena sama seperti apa yang Tuhan lakukan ke Gideon. Kita lihat di penutup nih, Hakim-Hakim 7 ayat 2. Kalian garis bawahi, karena ini ayat sangat keren. Jadi pada saat itu Gideon sudah bawa pasukannya untuk nyerang Midian. Dia udah, oke, Tuhan, aku percaya, aku udah bertobat, aku udah berseru, engkau udah kasih aku tanda, aku maju. Berapa pasukan yang dibawa sama Gideon? 30.000. Tapi tahu nggak kata Tuhan apa? Kita buka ya di pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Aku ulang ya, Tuhan berkata, ketakutan Tuhan adalah jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, Tuhan. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Aku ganti kata-kata orang Israel sama kita ya. Jangan-jangan kita memegahkan diri terhadap Tuhan. Sambil berkata, ya tanganku sendiri yang menyelamatkan aku dari segala ketakutan ini. So teman-teman, kita tahu bahwa Gideon itu realistis. Jadi kalau kita lihat, nanti kita sebenarnya bisa jumlahkan kalau teman-teman baca. Pasukan yang dibawa sama Gideon saat itu adalah 30.000 pasukan. Karena tentunya sebagai manusia Gideon sudah ngitung berapa banyak sih lawannya, dia udah kelihatan. Dan dia bawa 30.000. Tapi seperti yang tadi aku bacakan di ayat 2. Tuhan sekali lagi berkata, jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Aku langsung teruskan aja, kalian tahu berapa banyak pasukan yang akhirnya Tuhan kehendaki untuk membuat bangsa Israel lolos dari suku Midian? 300. Dari 30.000, 300. 300 itu berapa persen teman-teman? 1%. Realistis nggak? Nggak realistis, nggak masuk akal ya. Memang seperti itulah. Dan kita tahu, dan teman-teman kalau baca selanjutnya, itu kalian akan tahu berapa banyak pasukan yang dihabisi sama Tuhan melalui Gideon. Jadi di pasal 7 ayat 22, di pasal 7 ayat ke-12, banyaknya pasukan Midian saat itu jumlahnya seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung. Teman-teman, nggak terhitung jumlah pasukan Midian dilawan sama 300 orang. Make sense? Nggak make sense. Dan di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10, di situ kita
bisa melihat jelas berapa banyak suku Midian yang akhirnya ditewaskan oleh tangan Tuhan. Yaitu 120.000 pasukan. Lawannya berapa? 300. 120.000 lawan 300. Masuk akal nggak masuk akal? Berarti satu orang tuh harus membunuh 400 orang. Kira-kira itu cuma bisa dilakuin sama anime. One Piece itu bisa ngelakuin kayak gitu, pakai hakinya. Cuma ini Alkitab. Tuhan ngelakuin yang lebih keren lagi daripada yang dibuat orang melalui anime. 300 orang lawan 120.000 pasukan. Ingat ya, otak kita nggak akan pernah nyampe. Kita hitung-hitungan nih, harusnya segini bisa lah ngelawan suku Midian. Tapi enggak, beda. Nah teman-teman, di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan bahwa cukuplah kasih karunia-Ku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Fear is a right time for us to exercise our faith. And faith enable us to see God's miracle, God's faithfulness, God's promises. Tahu nggak teman-teman, sebutan Jehovah Shalom atau yang diartikan bahwa the Lord is peace itu pertama kali disebutkan di kisah Gideon. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Dan kalau yang menarik adalah kata-kata Jehovah Shalom itu diutarakan sama Gideon itu bukan setelah Gideon berhasil mengalahkan Midian, enggak. Kata-kata Tuhan itu keselamatanku itu disebutkan Gideon itu di pasal 6 ayat 24. Itu saat Gideon sebelum dia membawa pasukan untuk melawan Midian. Dan seperti itulah yang aku mau ngomong sama teman-teman. Damai sejahtera atau peace bukan diberikan pada saat kita sudah tahu jaminan atau kita sudah tahu nanti apa yang akan membantu kita atau seperti apa cara Tuhan akan bekerja. Enggak. Peace atau Jehovah Shalom itu adalah sebutan Tuhan untuk kita pada saat sebelum kita menghadapi ketakutan kita. So peace from God is given before we face our fear. Aku mau sedikit kesaksian teman-teman. Aku tutup dengan kesaksianku. 1 tahun lalu aku baru aja mengalami ketakutan yang benar-benar 3 respon yang awal tadi aku keluarin semua. Nyalahin Tuhan, kemudian ngeliat ke diriku kayaknya nggak mampu, minta tanda ke Tuhan, kalau memang kau beserta ini, itu. Jadi ceritanya 1 tahun lalu, tepat di 2019 awal, orang tuaku ada minta lah istilahnya ngomong secara baik-baik ke aku, Ruth kayaknya ini rumah butuh direnovasi, rumah orang tuaku. Nah itu aku waktu tahu berita itu, aku lihat-lihat dulu nih, lihat-lihat rumah, oke, aku butuh tahu nih rumah kalau direnov habis berapa. Aku panggil tukang, kemudian dihitungin, kira-kira habisnya segini. Pas dihitungin habisnya segini, aku langsung lihat tabungan. Aku cuma ngomong gini sama orang tuaku, aku belum cukup, kayaknya butuh tahun depan 2 tahun atau 3 tahun lagi kayak gitu, boleh nggak? Tapi saat itu memang kondisinya sudah tidak bisa tuh, kayak mau berapa tahun lagi tuh nggak bisa, karena memang harus direnov saat itu juga. Kemudian aku berusaha pakai kekuatanku, oke, aku tahu ini aku harus usaha. Aku cari pinjaman, aku coba ke bank A, ke bank B. Jadi aku pernah satu kali waktu itu di Semarang, aku datang ke 7 bank kalau nggak salah. Aku tanya, ini bisa nggak pinjaman? Nggak bisa. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Kayak gitu kan. Kemudian ada satu bank yang kayaknya, bisa nih. Bisa kasih aku pinjaman sehingga bisa nutup. Udah tuh, aku udah, ini jawaban Tuhan nih. Akhirnya di pertengahan tahun 2019, singkat cerita, ternyata pinjaman dari bank itu yang katanya udah bisa itu dicoret juga. Nggak bisa, maaf ya Pak, nggak bisa, banyak alasannya. Di saat itu aku cuma ngomong, ini gimana Tuhan? Kalau aku ngitung, kayaknya aku butuh sekitar 4 tahun waktu itu. Jadi umurku 26,
kira-kira aku bisa melunasi sekitar umur 30 pada saat itu. Kemudian ya udah, yang aku lakuin, aku cuma berseru, Tuhan bantu aku. Aku ingat bahwa Tuhan yang besertaku, pasti Dia akan memampukan aku. Dan kemudian ya udah, akhirnya di 2019 akhir pada saat aku pasrah, bener-bener pasrah, aku cuma ngomong sama orang tuaku, tahun depan ya kita renov rumahnya. Aku nggak tahu waktu itu, tabunganku masih belum nambah. Waktu aku ngomong kayak gitu, tabunganku masih segitu. Aku berpikir pakai otakku gimana caranya aku mencapai angka itu dalam 1 tahun. Tetap nggak bisa, mau aku nggak makan kayak mau aku makannya mungkin Indomie aku bagi 2 buat sehari, tetap nggak bisa kayaknya. Jadi akhirnya aku pasrah. Singkat cerita teman-teman, pada saat akhir tahun 2019, aku ngomong sama tukangnya, oke Pak, bangun, Februari nanti bangun. Aku ngomong pakai iman, karena aku percaya bahwa Tuhan udah ngomong sama aku, Ruth, aku akan membantumu, akan beserta kamu. Singkat cerita teman-teman, di tahun 2020 awal Januari, Tuhan benar-benar kasih aku bantuan nyata dari orang yang aku nggak kenal. Beneran. Saudaraku yang jauh, nggak kenal. Bahkan sampai sekarang sudah dibangun, aku nggak bisa ngomong makasih sama saudaraku karena aku nggak kenal. Tapi Tuhan bantu. Tadinya aku perhitungan, oke aku bisa nutup lah Tuhan setengahnya di tahun ini. Selanjutnya aku akan cicil sampai 4 tahun. Akhirnya tahu nggak, setengahnya itu ditutup sama Tuhan. Akhirnya aku ya tetap harus nyicil sih teman-teman, tapi cuma sampai tahun depan. So, yang tadinya aku berpikir aku butuh 4 tahun, cuma 1 tahun buat Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena janji Tuhan itu nyata. Aku cuma mau tutup, aku mau bilang seperti ini ke teman-teman. Aku nggak tahu ketakutan masing-masing kita apa. Mungkin kita sekarang lagi ada yang di posisi takut karena nggak dapat jodoh mungkin. Mana nih pasanganku kok nggak kelihatan? Atau mungkin nggak dapat kerjaan. Atau mungkin takut nggak achieve dalam pekerjaanmu. Atau nggak takut nggak lulus dari kuliahmu. Apapun itu ketakutanmu. Aku cuma mau ngomong sama teman-teman, Tuhan yang bersama dengan Gideon, yang melawan 120.000 pasukan dengan 300 orang, adalah Tuhan yang bersama dengan Rudy, yang membantu untuk merenovasi rumah orang tuaku, adalah Tuhan yang sama bersama dengan engkau juga. So aku mau tantang teman-teman, Impactors, VIP semuanya, segala ketakutan, yuk kita taruh ke kaki Tuhan, kita mau dapatkan ketenangan itu, dan kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya keselamatan kita. He is our Jehovah Shalom. Tuhan, aku selesai berbicara, aku cuma bisa berbicara selama 30 menit kurang lebih, tapi Engkau yang teruskan Tuhan di hati kami masing-masing. Supaya saat kami takut, kami sadar, kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan saat kami bisa melalui ketakutan kami mau berkata bahwa ini semua bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi karena Tuhan yang bersama dengan kami. Materaikan setiap firman yang Engkau taruh ini ke mulut hamba-Mu ini, ke hati teman-teman, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, sertai mereka terus dalam setiap season kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hai guys, gimana ibadah hari ini? Semoga kalian terberkati dan kalian bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Ibadah hari ini selesai, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau, kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Dan ajar kami terus Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa taat, untuk kami bisa mau mengikuti
kata-katamu Tuhan, firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kami, Kau sertai kehidupan kami selama seminggu ke depan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy Sunday, see you next week.